السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الصادق الأمين، وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيب الرحمن والسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان، وعلى آله وصحبه في كل آن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ومدارك الجاري، واجمعنا به في كل أطوارنا، وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، Alhamdulillah, yang kami muliakan dan yang kami hormati para habaib, para syarifah, bil khusus Al-Habib Hasan Al-Attas, dan juga yang kami hormati, kami muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, tetuha-tetuha kampung, para hadirin dan hadirat yang berhadir berkumpul memeriahkan, mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita di malam hari ini menjadi perkumpulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pandang kita dengan pandangan rahmah, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan cintanya Allah kepada kita. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir berkumpul di malam hari ini tidaklah kita keluar dari dalam majlis ini melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa seluruh keluarga kita, dan khususnya dosa kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka berarti kita membicarakan tentang cinta. Karena terkadang cinta itu menjadikan orang yang lemah kuat, menjadikan orang yang kuat lemah, menjadikan orang yang sehat sakit, menjadikan orang yang sakit menjadi sehat. Dan berbagai macam tentang cinta itu tidaklah bisa diungkapkan dengan perasaan, tidak bisa diungkapkan dengan perkataan, tetapi cinta adalah cinta yang tertanam, yang Allah anugerahkan kepada setiap hati manusia, kepada setiap hayawan pun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kasih sayang. Coba kalau pian tangkap anak ayam, tapi hewan tidak memiliki cinta, tapi hewan ada dia kasih sayang sama anaknya. Sayang bukan berarti maknanya cinta, rindu bukan berarti cinta, tetapi tatkala ada cinta pasti orang ada rasa rindu. Tatkala ada rasa cinta pasti ada rasa sayang. Karena cinta adalah sesuatu yang agung. Allah Subhanahu wa taala pun menganjurkan diri kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hewan kalau punya anak
atau ayam punya anak pian tangkap itu menyambar di orang Banjar. Coba aja pian kalau kada percaya disambar. Pian pernah nangkap singa anaknya? Kada pernah. Kira-kira anak singa kalau ditangkap sarik singanya, kalau kelihatannya sarik kada? Kalau kita ini ulun betakun, kita manusia. Ini kita manusia. Ibu-ibu di sini juga manusia. Laki-laki juga manusia, perempuan juga manusia. Tapi kalau anaknya dibawa orang di depan matanya, anak perempuannya dibawa jalan, marah enggak? Jawab jujur. Ada sarik. Hewan saja sarik, marah ketika anaknya diganggu. Tetapi mengapa kita manusia yang diberikan Allah akal, kita manusia yang diberikan Allah hati, akan tetapi begitu banyak di antara kita yang membiarkan anak kita bergaul dengan bebas, membiarkan anak kita tidak mengenal Sayyiduna Muhammad, membiarkan anak kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad, bahkan membiarkan anak kita tidak cinta kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah nanti kita yang hadir di malam hari ini diakui sebagai umat Sayyidina Muhammad? Sedangkan kita membiarkan keluarga kita, mereka berada di kemaksiatan, mereka berada di jalan yang tidak benar. Maka di malam hari ini mari kita bersama-sama dengan niat yang benar, dengan niat yang betul, karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin kembali mengenal akhlak, perangai, budi luhur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita berbicara tentang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya para ahli maksiat, orang-orang yang terkenal dia adalah preman, atau orang-orang yang tidak pernah mengenal tentang Rasulullah, mereka mau duduk di dalam majelis yang menyebut nama Nabi Muhammad, mereka mau duduk di dalam majelis yang disanjung nama kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti di dalam hati orang-orang yang ahli maksiat, hatinya akan bergetar karena Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menggetarkan hati orang-orang sekalipun ahli maksiat. Duduk kalau kita pengen terhindar dari kemaksiatan, atau ada orang yang begitu sulit menghindari kemaksiatan, duduk kalian di dalam majelis salat, duduk kalian di dalam majelis yang di dalamnya terdapat pujian kepada Rasulullah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita. Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari kemaksiatan. Maka mudah-mudahan dengan duduknya kita di malam hari ini, Allah jauhkan kita dari segala kemaksiatan. Allah dekatkan kita dengan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau adalah seorang anak yang yatim, tidak memiliki orang tua laki-laki di masa kecil beliau. 2 bulan di dalam kandungan bundanya, maka di saat itu ayahnya pergi, ayahnya wafat, ayahnya meninggal dunia. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang ibu yang bernama Sayyidatuna Aminah, ibu yang begitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Sayyidah Aminah berziarah ke makam abahnya yang berada di kota Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Maka di saat itu Rasulullah masih muda, masih kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu diajak ibunya berziarah ke makam abah beliau. Maka sesampainya di Madinah dan ketika pulang dari Madinah, di pertengahan jalan di antara Makkah dan Madinah ada satu kampung yang bernama Abwah. Di situ Sayyidah Aminah beliau sakit. Maka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau ketika ibundanya sedang sakit, maka beliau selalu berusaha dekat dengan ibunya, selalu ingin berada di samping bundanya. Umur beliau masih belia 4 ataupun 5 tahun. Ada yang mengatakan 4 tahun, ada yang mengatakan 5 tahun. Maka di sini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau di akhir hayat bundanya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kamar ibunya. Maka di saat itu beliau berada di dekat bundanya, tepat di dekat kepala bundanya, dan bundanya Sayyidina Muhammad menatap kepada wajah Sayyidina Muhammad, wajah yang apabila dipandang, wajah yang apabila dilihat, wajah yang apabila kalian saksikan, kalian tidak akan mendapatkan kesumpekan dunia, bahkan kesumpekan akhirah pun kalian tidak akan pernah dapatkan apabila kalian memandang wajah Sayyidina Muhammad, wajah yang menyejukkan. Makanya bundanya Sayyidina Muhammad memandang kepada wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan mata kita yang hadir di malam hari ini memandang wajahnya Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikabulkan Allah insyaallah, amin. Maka ibundanya Rasulullah berkata, kullu hayyin mayyit, segala yang hidup akan mati. Siapa di antara kita yang tidak akan mati? Sekarang kita bisa berjalan, sekarang mata bisa melihat, sekarang tangan kita bisa digerakkan, sekarang kita sehat. Tetapi nanti kita semua yang hadir tidak mengetahui entah kapan kita akan meninggalkan dunia ini, dan apa yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang akan kita persembahkan nanti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita tidak memiliki cinta kepada Allah, kita tidak memiliki cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan kita persembahkan nanti di hadapan Allah? Tetapi mereka yang telah tertanam di dalam hatinya kecintaan kepada Allah, tertanam di dalam hatinya kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapatkan kemudahan yang begitu indah nantinya. Makanya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Inilah apa yang dimaksud dengan hati yang selamat, hati yang penuh cinta kepada Allah di saat di dalam dunia ini, hati yang penuh cinta kepada Rasulullah di saat di dalam dunia ini. Maka mereka lah yang akan mendapatkan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu hayyin mayyit, segala yang hidup akan mati. Maka persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, persembahkan kepada Rasulullah hati yang selamat, hati yang penuh cinta kepada Allah, hati yang penuh cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kullu jadid balin, segala sesuatu yang baru akan usang. Begitu juga segala sesuatu yang kita hidup, maka kita akan melewati masa muda, masa kecil, kemudian kita beranjak ke masa muda, masa dewasa, sampai kita nanti masa tua, sampai kita tiba di masa tua renta nantinya.
tidak akan terhindar kalau kita berumur panjang dari hal yang demikian itu. Kita akan melewati masa-masa yang kita merasa nikmat di saat masa mudanya kita. Tetapi kita nanti akan mengalami masa tua apabila memang umur kita ini panjang. Makanya kita jangan menjadi orang tua yang tua-tua keladi, tua-tua makin jadi rambut misalnya basamir lah. Tapi mun basamir nang pakai pacar tuh ada bapak Nabian. Tapi ini basamirnya abang. Tulak ke pasar besamir umur 60 atau 70 tahun. Salawar nang kayak anak muda juga. Ada saling kopi, kada apa-apa, nggak ada kopi, ada bapak. Cuma nang baju nang kayak kenanakan juga lah. Awak sudah satu membedai lah. Apalagi masih kisah jagau. Nah jangan tuh. Orang tua umur 70 tahun lalu masih kisah jaga kesana kamari tempiding tampar nih jalan. Nah itu paling benar. Orang yang kayak itu dibawai belanja bukahin kalah. Coba pian nang kisah jaga karena umur 70 tahun ada orang tua kayak itu kira-kira. Di sini ada orang hadir nih lah. Mun ada kami sudah sadar ada orang tua kayak itu ada. Kisah jaga ibaratnya sudah buka tuh mangga kada kawal lagi. Jadi kada usah kita itu kisah jagau. Baik kita masih anung kada usah. Kada ada yang jagau karena seberataan ia mati juga. Jadi biar sejagau-jagaunya manusia akan mati juga. Bila sudah mati kau akan menampar malaikat kan? Malaikat datang, wow, ada tahu ini tacuknya di sini nih. Oh, malaikat karena kada dengan kawannya. Jadi napa harat itu di mana? Jadi kada ada haratnya. Istilahnya kalau sudah mati, kada ada lagi nang kau berharat. Makanya di sini kita masa muda kita hiasi dengan hadir majelis sholawat. Karena kalau kita rancak bersolawat, maka salah satu fadilah daripada sholawat nanti kita akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang hadir di sini lisannya rancak bersalawat kepada Rasulullah, maka akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di antara ada 3 golongan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana akan mendapatkan naungan di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Di saat itu tidak ada naungan yang lain kecuali naungannya Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu yang pertama adalah orang yang selalu melapangkan kesedihan umatku kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lapangkan kalau ada kesulitan umat Sayyidina Muhammad maka dilapangkannya. Kalau ada orang yang membutuhkan sesuatu hajat maka dia mengabulkan hajat tersebut semampunya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika datang Dzata yaumin jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fasa'alahu fa'atahu. Laki-laki ini meminta kepada Sayyidina Muhammad fa'atahu. Kemudian Rasulullah memberinya ghanaman kambing. Saddat ma baina jabalain. Maka kambing yang diberi Rasulullah itu bukan 1, bukan 2, bukan 3 ekor, bukan 10 ekor, tetapi kambing tersebut memenuhi satu lembah yang berada di antara 2 gunung. Satu lembah yang berada di antara 2 gunung tersebut penuh kambing pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a rajulun ila qaumih. Maka ini laki-laki dia pulang kepada kaumnya. Kemudian wa yaqulu, dan ia berkata, aslimu fa inna Muhammadan. Maka berislamlah kalian kepada laki-laki ini kepada kaumnya, karena sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'ti ata'an man la yakhshal faqah. Rasulullah ini adalah orang yang apabila memberi ia tidak takut fakir, tidak takut miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah ada yang datang meminta kepada Sayyidina Muhammad, fa idza lam yajid indahu syai'an yu'tihi,
maka apabila tidak mendapatkan sesuatu yang bisa diberikan, maka Rasulullah berjanji wa wa'ada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji akan memberinya bi'a'ta'ihi fi waqtin akhar. Rasulullah akan memberinya di waktu yang lain. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadir di dalam majelis salawat itu akan memudahkan kita mengikuti jejak Nabi Muhammad. Kemudian ya ada 3. Tadi yang kedua adalah man ahya sunnati, orang yang menghidupkan sunnati, sunnahku kata Rasulullah. Kemudian yang terakhir yaitu adalah orang yang banyak bersalawat, sebagaimana yang kita sebutkan hadir di malam hari ini. Lisan banyak bersalawat, maka Allah akan menaungi kita di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua berada di tempat di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa kullu kathir yafna, akan hilang segala sesuatu yang banyak yang kita miliki akan hilang. Ditutup dengan apa? Dengan kematian. Wa ana mayyitah, dan aku adalah orang yang akan mati, kata Sayyidatuna Aminah. Aku akan mati, kata beliau. Wa dzikri baqin, akan tetapi sebutanku akan selalu ada. Orang akan selalu mengingat diriku, kata Sayyidatuna Aminah. Bagaimana mungkin kita lupa tatkala berbicara tentang Sayyidina Muhammad? Apakah kita tidak akan mengenal ibunya Rasulullah yang bernama Aminah? Apakah kita tidak akan mengenal Abdullah ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka setiap orang yang berbicara tentang Nabi Muhammad, maka tentu ia akan menyebut siapa bundanya Sayyidina Muhammad. Bundanya adalah Aminah yang sangat luar biasa beliau. Wa dzikri baqin, sebutanku akan selalu ada. Qad taraktu khairan wa waladtu tuhran, aku telah meninggalkan kebaikan dan aku telah melahirkan sesuatu yang suci, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Sayyidatuna Aminah wafat. Maka terdengar di saat itu rintihan jin menangisi Sayyidah Aminah, meninggalkan bunda, meninggalkan seorang anak yang begitu dicinta, seorang anak yang akan menjadi kebanggaan, seorang anak yang akan membuka rahmat Allah, seorang anak yang akan menyebarkan kebenaran di muka bumi, seorang anak yang membawa kebaikan, seorang anak yang telah menjadi simbol rahmat Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka teladanilah akhlak Rasulullah. Beliau di waktu kecil sudah punya adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika disusui oleh Sayyidah Aminah, Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah, maka beliau ini kalau orang ada anak Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah ini mau nyusu, maka beliau sebelah kanan dan itu sebelah kiri. Beliau tidak mau merebut yang kiri, pasti di kanan. Itu adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masih bayi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sudah tersenyum di waktu kecil. Rasulullah itu senang tersenyum. Makanya kita jangan himau merangut. Nah ini kira tetamu kawan merangut, masa muha. Laki datang, masa muha. Abang karena membawa duit. Nah duduk di warung gablay, maaf biasanya laki lah. Kasihan nang bini menunggui di rumah sekalinya nang laki duduk di warung jablay, apalagi pinarami betul barang lah. Rami pulang ini pinarami betul barang, laur di jalan raya lah, bisa rami pulang nih macam-macam. Mun bagawi itu kada apa rami, cuma kebiasaan bila rami gawian rami juga maksiatnya. Sabu-sabu rami juga biasanya. Sarapan bubur, ayo jual bubur bisukan lah. Nah itu rami. Jadi pian kalau nya bisi laki tak bolehing aja. Bakal ada membawa duit kata bolehing. Jangan kada tak bolehing. Karena apa? Pian kaum babinian itu mulia. Kalau pian bisa memuliakan diri pian, pian pasti jadi mulia. Makanya kemuliaan perempuan itu salah satunya mereka bertanggung jawab mendidik anak mereka di rumah di saat suami mereka pergi.
Jangan yang bini di rumah asyik sekarang main apa tuh? Hah? TikTok. Nah, tahu bener lah. Nggak tahu main TikTok sambil di dapur bisa bertiktokan aja. Jangannya bertasbih, uyuh di bertasbih, membaca tasbih uyuh, bertiktok kelakuan nang kayak maaf. Nah, kelakuannya tetapi waras lagi. Ada pian bisa kalau lihat waras lah perasa pian nang itu. Nang kawa aja dengan cara mudah apa bakal kali? Ada kalau nang terkenal siapa nang itu ada nang terkenal izinnya pakai apa bakal kali? Kalau kita ada yang nyaman dan jadi gawi apa pian bakal kali? Makanya aku sunnah nang berat-berat aja. Pian sunnah nang berat-berat qiyamul lail. Itu sunnah berat tuh salah satunya. Kalau ada berkiai coba lakukan sebulanan penuh, ada kan nang kawan? Itu sunnah yang termasuk berat. Ini sunnah yang ringan aja. Pian gawi setiap hari apa? KWC setiap hari ada. KWC setiap hari lah. Mun pian KWC kada setiap hari berdusta benar. Lah itu artinya diilam pian. Nah, itu tak kami kalau jadi tilam. Nah, pian masuk WC. Kalau kehendakan benar, ingat kada masih sunnahnya? Ada yang menjawab banyak yang kada ingat. Coba masuk WC kalau sudah berhanjapan, menutup kepala nggak ingat lagi. Disunahkan kita kalau masuk WC pakai sandal. Kemudian dengan kepala menutup kepala, bukan kopiah terserah aja. Mau kopiah mau apa ditutupkan ke kepala. Ember kan ada bapak. Lagi menutupnya tutup pakai ember lagi. Ada bapak. Yang penting betutup kepalanya lah. Nggak bersandal masuk ke dalam WC. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kakinya kaki apa? Kaki kiri masuk. Kalau sudah anda kan ingatlah. Kada ingat apalagi mata masih mengantuk. Bahan masuk aku pagi pulang. Itu kada ingat lagi. Banyak kita negara itu. Sunnah makan lagi kita banyak melupakan. Jangan aku mencari sunnah nang berat-berat yang menggawi aku. Lah sedekah, udah hendak nang 1000 tuh. 1000 tuh kena kali. Aku nang kau tuh 1 juta. Tapi disebut kira ngaran ulang. Utuh bin utuh 1 juta. Tak boleh kan. Mengganti lawan tiga tak lapak kawan. Kenapa aja? 1 juta. Ya udahlah. Kan bujur 1 juta tapi kenapa ujung-ujungnya dia. Nah makanya kita ini meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam segi amal kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sudah punya adab dari kecil sudah punya adab. Bahkan beliau senang tersenyum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kalau ketemu sama sahabat tersenyum beliau. Orang yang paling banyak tersenyum Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah ketika Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah ingin merawat beliau. Halimatus Sa'diyah itu masuk ke dalam rumah Sayyidatuna Aminah. 2 kali beliau datang. Yang kedua beliau ini malu. Dikarenakan malu pertamanya, dikarenakan malu tidak ada membawa seorang anak pun untuk dibawa pulang ke kampungnya untuk disusui. Maka Sayyidah Halimatus Sa'diyah ini beliau terpaksa sebenarnya waktu itu. Ya sudah, ketimbang tidak ada bayi yang kususui, maka aku lebih baik mengambil bayi yang yatim ibu. Tetapi Sayyidah Halimatus Sa'diyah tidak mengetahui siapa yatim ini, siapa bayi ini, siapa dia. Dia adalah kekasih Allah. Maka di saat itu masuklah Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Di saat masuk kemudian ketemu lagi sudah dengan Sayyidah Aminah. Ada apalah gerangan engkau datang ke sini? Wahai Aminah, aku ingin merawat bayimu. Ini kan yatim. Kamu sudah menolak tadi. Aku sudah ngomong ini bayi yatim, tidak punya orang tua laki-laki. Tidak mengapa, aku akan merawatnya. Di mana dia sekarang? Sayyidah Aminah itu bayinya di sana. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau di saat itu sedang tidur. Kemudian Halimatus Sa'diyah mendekat perlahan kepada Sayyidina Muhammad. Di saat itu Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah melihat wajah Rasulullah, maka langsung memiliki kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan melebihi kecintaan
kepada anaknya sendiri, Halimatus Sa'diyah. Beliau melihat Rasulullah yang elok wajahnya, melihat terpancar cahaya dari wajah Sayyidina Muhammad yang sedang tertidur waktu itu di atas wall yang paling bagus berwarna putih, kemudian berselimutkan sutra yang berwarna hijau tua di waktu itu. Maka Halimatus Sa'diyah terkagum menyaksikan seorang bayi yang belum pernah aku lihat, kata Halimatus Sa'diyah, keindahannya, keelokannya, rupawannya, belum pernah aku menyaksikan bayi seperti ini. Maka di saat itu tidak berani membangunkannya. Kemudian Sayyidina Muhammad membuka kedua matanya dan menatap kepada wajah Halimatus Sa'diyah. Maka di saat itulah terpancar cahaya menembus langit. Kemudian di saat itu pula dia tersenyum kepada Halimatus Sa'diyah. Maka diangkatlah bayi kecil Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didekap, dirangkul, didekap dengan indahnya, dengan cinta oleh Halimatus Sa'diyah, diciumnya Sayyidina Muhammad. Maka bau jasad yang begitu harum, belum pernah ditemukan minyak harum seperti jasad Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan tangan-tangan kita yang hadir di malam hari ini memegang tangan Sayyidina Muhammad, menyentuh tangan Sayyidina Muhammad. Engkau jadikan ya Allah anak keturunan kami ya Allah adalah para pencinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melupakan akan Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Rasulullah memiliki adab yang tinggi, akhlak yang mulia. Makanya madahahullah subhanahu wa ta'ala biqaulihi wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini dipuji, sungguh engkau wahai Muhammad memiliki perangai yang agung. Dan juga pada suatu hari Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah ini, beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah wa huwa jalis bainas sahabah. Rasulullah waktu itu beliau sedang duduk di antara para sahabatnya, duduk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah datang kepada beliau, maka beliau fabasata ridaahu, menghamparkan, membentangkan selendang beliau. Kemudian dipersilahkan Rasulullah Halimatus Sa'diyah duduk di atasnya, di atas selendang Sayyidina Muhammad, dan ditunaikan, dilakukan dan dikabulkan semua hajat Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Ini adalah akhlak Rasulullah kepada ibu susuannya. Bagi seandainya bundanya Sayyidina Muhammad itu masih hidup, maka tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan begitu sayang kepada bundanya. Maka kalian, wahai kita semua yang hadir di sini, apabila kita masih memiliki orang tua, maka pandanglah wajahnya dengan cinta, pandanglah wajahnya dengan kasih sayang, pandanglah wajahnya dengan penuh kebahagiaan. Jangan sampai kalian mengecewakan kedua orang tua kalian, karena setiap keringat yang menetes dari orang tua kalian, seandainya kalian kumpulkan harta kalian, kalian kumpulkan semua mobil kalian, kalian kumpulkan semua kekayaan yang ada di muka bumi untuk menggantikan keringat yang ada di jasad kedua orang tua kalian, setetesnya itu kalau ditimbang sungguh lebih berat daripada harta kalian. Tetapi ketika kalian dewasa, kalian berkata yang tidak baik. Ketika kalian sudah mampu, kalian menjadikan orang tua kalian berada di panti jompo. Kalian tidak memiliki adab terkadang kepada kedua orang tua kalian. Siapa yang menjadikan kalian bermanfaat? Siapa yang menjadi kalian menjadi orang yang berilmu kalau bukan orang tua kalian? Maka jadilah anak yang bakti, jadilah anak yang taat kepada kedua orang tua. Sayyidina Muhammad mencontohkan, ini adalah
ibu susuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau menghormatinya. Maka cintai orang tua kalian. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian mengatakan keduanya ah. Jangan berkata ah kepada keduanya. Ah saja tidak boleh. Apalagi kalian menampar kedua orang tua kalian. Apalagi kalian berkata kada hakut. Apalagi kalian berkata sudah gawe sorangan pian, kau aja bisi tangan bisi betis. Waliyadzubillah. Air mata yang menetes dari kedua orang tua kalian akan menjadi siksa bagi kalian. Air mata yang jatuh dari kedua mata orang tua kalian akan menjadi bala bagi kalian apabila kita durhaka kepada keduanya. Tetapi di saat air mata kebahagiaan mengalir dari abah kalian, air mata kebahagiaan mengalir dari wajah, dari mata ibu kalian, maka disitulah ridho Allah, disitulah kasih sayang Allah. Maka lazimi orang tua kalian. Bahkan Sayyiduna Muhammad, tatkala ada orang yang ingin berjihad, masih muda orangnya, maka di saat itu Rasulullah mengatakan, apakah kamu memiliki abah dan ibu? Iya katanya. Berjihadlah kamu melalui abah dan ibumu. Disuruh seperti itu, tidak diizinkan untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita kembali kepada ajaran Rasulullah, kepada ajaran Al-Quran, kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kalian membentak keduanya. Hendaklah kalian itu berkata-kata apa yang lembut, yang mulia kepada kedua orang tua kalian. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang hadir, yang berkumpul mendapatkan rahmah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan yang singkat, perkumpulan yang sesaat, perkumpulan yang sementara ini menjadi perkumpulan yang abadi, dipenuhi dengan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman, Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Engkau ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Engkau jadikan kubur mereka berdua nantinya ya Allah sebagai kubur yang Engkau gambarkan daripada taman syurgamu ya Allah. Engkau jadikan ya Allah mereka berada di saf yang terdepan bersama Rasulullah. Engkau jadikan apabila ada di antara kami orang tua kami yang masih hidup, Engkau berikan keberkahan pada umur mereka ya Allah. Engkau sehatkan mereka ya Allah. Engkau jadikan kami ya Allah anak yang bakti ya Allah. Engkau jadikan kami ya Allah anak yang bakti ya Allah. Engkau jadikan kami ya Allah anak yang membahagiakan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Dan apabila mereka telah berada di dalam kubur ya Allah, Engkau jadikan kami berziarah ke pusara mereka ya Allah. Jadikan kami anak yang selalu mendoakan ya Allah kepada kedua orang tua kami ya Allah. Tidak akan ada ilmu, tidak akan ada harta, tidak akan ada kesuksesan, tidak akan ada segalanya kecuali dikarenakan rahmat kedua orang tua kepada kita. Maka sungguh orang tuamu lebih berhak mendapatkan pertolongan ketimbang istrimu. Orang tuamu lebih berhak mendapatkan kebanggaan darimu ketimbang engkau minta banggakan kepada orang lain. Orang tuamu lebih berhak engkau banggakan, engkau puji ketimbang engkau menjadi pujian dari orang lain. Puji kedua orang tuamu, jangan engkau sengsarakan kedua orang tuamu. Maka kuburmu akan nikmat, maka saat sakaratul mautmu akan nikmat. Ya Allah, maka jadikan di sisa umur kami ya Allah, dan di sisa umur kedua orang tua kami apabila masih hidup ya Allah, menjadi orang-orang yang cinta kepadamu ya Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau pertemukan kami ya Allah semua yang hadir di malam hari ini dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Engkau jadikan ya Allah perkumpulan ini menjadi saksi bahwasanya perkumpulan ini adalah perkumpulan yang menyanjung, memuji, mengagungkan syiar-Mu ya Allah, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Dan Engkau cantumkan, Engkau tuliskan nama-nama kami semua berada di dalam hati sanubari Sayyidina Muhammad, sehingga nanti kami dipanggil dengan panggilan lembut dari lisan Sayyidina Muhammad, dipanggil dengan panggilan cinta oleh Sayyidina Muhammad. Izinkan kami menatap wajah Rasulullah, izinkan kami menatap wajah Sayyidina Muhammad, izinkan kami memandang wajah Rasulullah, izinkan kami melihat Sayyidina Muhammad ya Allah. Ijabah ya Allah, kabulkan ya Allah segala munajat kami, doa kami, hajat kami ya Allah, ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya awalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya mujibas sailin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada pribadi ulun dan juga memberikan manfaat kepada pian sabarataan yang hadir. Salah dan khilaf ulun ampun maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.